Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sebelum perpisahannya, ia mengatakan kepada para muridnya, bahwa ia akan mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan menjadi lentera yang menerangi setiap langkah hidup kita. Tetapi hanya bagi merekalah yang mau membuka hati, berkat itu senantiasa melimpah, dan hanya ada harapan bagi mereka yang senantiasa berserah di dalam doa dan menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam perjalanan persiaran hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebenaran, Engkau telah menjanjikan Roh Kudus kepada kami. Bukalah hati kami untuk menantikan kehadiran Roh-Mu dengan penuh sukacita di dalam persiaran hidup kami. Semoga rahmat Paskah yang telah kami terima mampu menjadikan kami menghasilkan buah berlimpah di dalam persiaran hidup dan bukan menjadikan diri sebagai budak dari ambisi di dalam menapaki persiaran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, Lukas memberikan gambaran bahwa sukacita, kebaikan, dan juga berkat senantiasa menaungi mereka yang mau membuka hatinya, yang mau mendengarkan apa yang menjadi rencana dari Allah Bapa di dalam persiaran hidup kita. Orang beriman dia mampu menilai mana yang baik. Tidak cukup hanya menilai bahwa sesuatu itu baik dan berkenan, tetapi mampu menemukan dan melihat mana yang terbaik untuk banyak orang. Bukan menjadi suatu keputusan yang hanya memuaskan ambisi, yang hanya menyenangkan sekelompok orang tertentu, tetapi bagaimana kita hidup sebagai orang beriman sehingga kita mampu memperhatikan dan juga melihat apa yang menjadi rencana Allah di dalam persiaran hidup kita. Belajar dari Paulus dan juga orang-orang seperti Lydia, kita bisa belajar bahwa di dalam dinamika hidup berkeluarga, dinamika hidup berkomunitas, dinamika hidup menggereja, diperlukan sikap keterbukaan hati untuk senantiasa mau melihat apa yang menjadi kebaikan bersama dan bukan didasarkan atas apa yang menjadi kesenangan pribadi semata. Memang segala sesuatu diciptakan baik adanya dan setiap orang dikehendaki oleh Tuhan untuk berbuah dalam roh, baik dalam kebaikan, kebijaksanaan, pengertian, dan mengasihi. Tetapi ketika sesuatu itu dituangkan dengan sesuatu yang tidak bijaksana, bukan keselamatan yang didapatkan, tetapi seringkali justru perpecahan yang diakibatkan karena tidak sepaham dengan apa yang menjadi rencana Allah di dalam perjalanan persiaran hidup. Roh kebenaran tentunya bersaksi tentang kasih yang benar itu, kasih yang sejati itu. Roh kebenaran bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Jelas dikatakan di dalam Injil suci menurut Yohanes pada hari ini, jikalau penghibur yang akan kau utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kira-kira di dalam perjalanan hidup kita, kita senantiasa bersaksi tentang Allah, atau kita justru bersaksi tentang kehebatan diri kita?
justru bersaksi tentang bahwa kita yang berkuasa, kita bisa membangun komunikasi ke sana kemari, ataukah kita justru menghantar orang-orang untuk tunduk dan tergantung kepada kita? Sebagai pewarta sabda yang senantiasa menjadikan Roh Kudus sebagai lentera yang menerangi setiap langkahnya, ia senantiasa melakukan karena cinta Allah yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Kita melayani bukan untuk kemegahan dan kemuliaan atau supaya nama kita disebut, tetapi agar Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehadiran kita dan semakin banyak orang diselamatkan dan terbuka hatinya akan gerak Roh Kudus yang membebaskan dan merdeka. Mari kita belajar untuk senantiasa menjadi pribadi yang beriman, yang senantiasa didasarkan pada buah-buah roh di dalam persiaran hidup kita. Jangan biarkan kita ini diperbudak oleh nafsu dengan ide-ide cemerlang kita, hingga akhirnya justru bukan mengedepankan apa yang menjadi rencana Allah, tetapi mengedepankan apa yang memuaskan nafsu kita, apa yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak bisa lagi mengerti dan memahami apa yang menjadi gerak Roh Kudus di dalam kehadiran kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk menjadikan diri kita pewarta kerajaan Allah. Tetapi semuanya itu akan berjalan sempurna adanya jika ada keterbukaan hati, ketika ada kemauan untuk dibentuk, berproses, dan membiarkan Tuhan berkarya, dan akhirnya apa yang ada di dalam tindakan kita bukan hanya sekedar pemuasan akan ambisi, tetapi memang menjadi rencana Allah yang menyelamatkan bagi banyak orang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.